Ta'lim Muta'alim itu siapa penulisnya, riwayat hidupnya tidak jelas, kapan dia meninggal dan kapan dia dilahirkan juga tidak terlalu jelas dan sebagainya. Tetapi kitab ini dipuja dan dijadikan pedoman sebelum orang-orang pesantren belajar apapun, dia pasti belajar ini dulu tentang adab. Apakah adab terhadap guru itu seperti itu yang dijelaskan dalam Islam? Tidak semuanya seperti itu. Itu adalah bagian kecilnya. Lebih banyak cerita tentang patronasi kebudayaan pada waktu itu daripada menceritakan tentang adab Islam terhadap guru yang sesungguhnya. Tapi itu kemudian dipakai sampai sekarang dan dianggap sebagai, penulisnya dianggap sebagai bapak pendidikan Islam. Dan akhirnya apa, pendidikan Islam berpola seperti itu tidak berkembang. Ketika peradaban-peradaban yang lain maju dengan psikologi pendidikan, dengan manajemen pendidikan, dengan apa, kita masih terjebak pada metode dan pola pikir pendidikan masa lalu hanya gara-gara kitab ini dianggap sebagai kitab sakral yang bagian dari Islam. Padahal ini produk budaya, Baraya, bisa ditolak, bisa dibantah, bisa didiskusikan. Oke, pertama saya ingin menanggapi bahwa Syekh Zarnuji yang merupakan pengarang kitab Ta'limul Muta'alim yang sangat fenomenal, yang sangat familiar juga di kalangan pesantren itu, katanya tanggal lahirnya tidak jelas, kapan lahir dan semacamnya tidak jelas. Ingin saya katakan bahwa ketidakjelasan tanggal lahir bagi seorang ulama zaman dulu itu bukan merupakan sesuatu yang aneh. Kenapa? Ya karena memang dulu tidak ada, nggak ada di spenduk lah. Jadi wajar kalau seperti itu. Dan ketidakjelasan mengenai tanggal lahir, hari lahir seorang ulama tidak menjadi tolak ukur ulama ini boleh diikuti apa enggak. Kenapa demikian? Karena kalau yang menjadi tolak ukur, ulama ini harus jelas tanggal lahirnya baru boleh diikuti. Maka ini juga akan kacau. Karena Rasulullah sendiri itu hari lahirnya ulama berbeda, tanggal lahirnya ulama berbeda, kemudian bulan lahirnya ulama juga berbeda. Meskipun yang masyhur atau yang lebih diunggulkan, yang jumhur di kalangan kita, Nabi Muhammad itu lahirnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan Nabi Muhammad itu lahirnya hari Jumat. Meskipun pendapat ini sekali lagi dianggap jauh dari kebenaran atau keliru. Tetapi maksud saya adalah hari kelahiran Nabi Muhammad itu diperselisihkan. Mengenai tanggalnya, itu ulama juga berbeda kapan Rasulullah dilahirkan. Ini nanti saya tampilkan di deskripsi ya, referensinya mengenai perbedaan ulama terkait hari lahir, tanggal lahir, dan bulan lahirnya Rasulullah. Kemudian, tarikhul yaum alladzi wulida fihi sallallahu alaihi wasallam. Tanggal berapa Nabi itu lahir. Ini juga ikhtilaf ulama. Berbeda ulama itu. Yang pertama, annahu kana yaumatsani min syahr Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 2 bulan Rabiul Awal. Kemudian yaumus tsalis min syahr Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 3. Ada yang mengatakan juga tanggal 8. Ada yang mengatakan tanggal 9. Ada yang mengatakan tanggal 10. Bahkan juga ada yang ini yang masyhur ya, tanggal 12. Ada yang mengatakan tanggal 17. Jadi ini ulama berbeda mengenai tanggal lahirnya Rasulullah. Mengenai bulannya gimana? Mengenai bulannya juga berbeda ulama. Asyhuru alladzi wulida fi sallallahu alaihi wasallam ikhtalafa ulama fi tahdid asy-syahr alladzi wulida fi Rasulullah sallallahu ala aqwalin. Ulama berbeda pendapat mengenai bulan lahirnya Rasulullah. Yang pertama, al-qaulul awal syahrul Rabiul Awal. Bulan syahrul Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Rabiul Akhir, ada yang mengatakan Safar, ada yang mengatakan bulan Ramadan. Jadi, sekali lagi, ketidakjelasan tanggal lahir atau hari lahir atau bulan lahir ulama itu tidak menjadi tolak ukur ulama ini boleh diikuti atau enggak. Karena kalau ini menjadi tolak ukur, maka kita juga tidak bisa ikut Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri harinya ulama berbeda, tanggalnya ulama berbeda, bulannya ulama berbeda. Kapan Rasulullah itu lahir? Itu yang pertama. Yang kedua, Guru Gembul mengatakan bahwa isi dari kitab Ta'limul Muta'alim yang berisi tentang adab siswa kepada guru atau adab santri kepada guru itu menjadi penghambat kemajuan pendidikan di Indonesia. Ini saya kira pernyataan yang gila, pernyataan yang konyol. Bagaimana mungkin kita mengatakan adab
itu menjadi penghambat dari kemajuan pendidikan. Menurut saya, yang menjadi penghambat majunya pendidikan di Indonesia bukan akhlak, bukan, tetapi berpikir. Jadi kalau santri tidak mau berpikir, tidak mau kritis, maka ini yang akan menjadi penghambat. Selama santrinya mau belajar, mau berpikir, maka pendidikan akan terus mengalami kemajuan. Dan sebaliknya, kalau santrinya tidak mau berpikir, tidak mau kritis, bahkan tidak mau diskusi juga, maka pendidikan di Indonesia akan mengalami kemunduran dan kemerosotan. Dan saya lihat, kebetulan saya tentu karena seorang santri pernah ngaji juga ya, dan alhamdulillah pernah hatam juga yang namanya kitab Ta'limul Muta'allim. Sejauh yang saya ketahui, tidak ada satupun pernyataan atau keterangan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang mengajak, memerintahkan, memotivasi kepada seorang siswa, kepada seorang santri untuk berhenti berpikir, nggak ada. Atau untuk malas mencari ilmu, nggak ada. Justru di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu kita dianjurkan untuk serius, belajar dalam waktu yang lama, dengan guru yang jelas, kemudian berdiskusi, dan banyak hal-hal lain. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim juga kita diperintahkan untuk belajar dengan serius. Bukan hanya kita sebagai siswa, bukan hanya kita sebagai santri, tapi gurunya, orang tuanya juga harus serius. Makanya di sini dikatakan, yahtaju fit ta'allumi wat tafaqquhi ila jiddi salasati al-muta'allimi wal ustadi wal abi in kana fil ahya. Untuk keberhasilan dalam mencari ilmu itu butuh keseriusan dari 3 elemen, dari 3 unsur, dari 3 pribadi. Siapa saja? 1, gurunya harus serius mengajar, muridnya juga harus serius. Terus yang ketiga, orang tuanya. Jika salah satu dari ketiga ini tidak serius, maka pendidikan atau ilmu yang akan didapat juga tidak akan banyak. Artinya, dari apa yang saya sampaikan mengenai isi kitab Ta'limul Muta'allim ini, menunjukkan bahwa Ta'limul Muta'allim itu mengajarkan kita maju, tidak mengajarkan kita mundur. Jadi jangan sampai ada orang mengatakan bahwa Ta'limul Muta'allim ini menjadi penghambat kemajuan pendidikan. Itu kan pernyataan yang sangat gila. Kemudian mengenai akhlak, penting ke akhlak. Saya sebagai umat Islam tentu mengatakan bahwa akhlak itu sangat penting. Kepada siapapun, apalagi kepada guru. Dikatakan di dalam sebuah hadis, aukamakol ya, man la adabalah la ilmalahu. Orang yang tidak punya akhlak, maka dia sama halnya tidak punya ilmu, meskipun dia pinter. Al-hadis aukamakon. Jadi penting sekali akhlak itu. Bahkan Nabi Muhammad sendiri itu diutus ke dunia kan untuk memperbaiki akhlak. Sebagaimana hadis yang sangat masyhur sekali di kalangan kita, innama bu'istu diutami memakarim al-akhlak. Saya ini, kata Rasulullah, diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan Rasulullah juga dipuji oleh Allah karena akhlaknya. Bukan karena beliau pandai bicara, bukan. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jadi Muhammad itu, kata Allah, punya akhlak yang agung, yang luar biasa. Kesimpulannya, validitas hari, tanggal, dan bulan lahir seorang ulama tidak menjadi tolak ukur ulama ini boleh diikuti apa enggak. Karena Rasulullah sendiri hari, tanggal, dan bulan lahirnya ulama berbeda pendapat. 1. Yang kedua, isi dari kitab Ta'limul Muta'allim tidak ada satupun yang memerintahkan atau memotivasi kepada kita untuk berhenti berpikir sehingga menyebabkan kemunduran bagi pendidikan. Justru di dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu berisi tentang ajakan-ajakan, perintah-perintah, motivasi-motivasi untuk semangat belajar, kemudian berdiskusi, berpikir, dan semacamnya. Dan ini menjadi tolak balik
titik balik dari kemajuan pendidikan. Ketiga, mengenai akhlak, penting ke akhlak bagi seorang murid, jelas penting sekali. Akhlak itu penting sekali kepada semua orang. Akhlak itu penting sekali untuk siapapun, kepada siapapun. Apalagi kepada guru, apalagi kepada kiai, sangat penting. Karena Rasulullah sendiri itu diutus, misi utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan Rasulullah mendapat apresiasi dari Allah bukan karena beliau pandai berbicara, tetapi karena beliau memiliki akhlak, memiliki budi pekerti yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.